Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsbun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita akan terus mengajak Anda untuk berbincang berbagai topik-topik yang paling aktual, dan saya kira kalau kita mengamati media sosial dan juga media mainstream saat ini yang paling ramai dan paling banyak mendapat sorotan itu adalah persoalan laporan dari gerakan anti radikal alumni ITB. Ini kita penting sebutkan bahwa mereka ini alumni ITB karena walaupun menggunakan nama ITB, itu mereka bukan representasi dari kampus ITB, mereka hanya para alumni. Dan kelihatannya gerakan mereka yang melaporkan Din Samsudin, Profesor Din Samsudin, presidium kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sekarang sudah mulai menjadi bumerang, ini menjadi senjata makan tuan gitu. Karena ternyata bukan hanya civil society yang marah, bukan hanya Muhammadiyah menjadi induk organisasi dari Profesor Din Samsudin yang marah, tapi juga alumni ITB yang lain yang merasa nama baik mereka ikut dicemarkan itu sekarang mulai bereaksi. Jadi ada serangan balik. Dan yang menjadi pukulan telak buat mereka itu adalah sikap dari pemerintah sendiri. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa soal itu tidak akan diproses, laporan itu tidak akan diproses oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga ini tidak menguntungkan bagi pemerintah kalau kemudian memproses laporan dari gerakan anti radikalisme. Kan seperti kita ketahui gerakan anti radikalisme ITB ini melaporkan Profesor Din Samsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan pada waktu itu Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini juga menyatakan bahwa dia sudah mengirim surat atau meneruskan surat dari gerakan anti radikal ITB ke Menteri Kominfo sebagai Ketua Satgas Radikalisme dan juga kepada Menteri Agama. Nah, yang menarik, walaupun selama ini Menteri Agama ini kita kenal sebagai orang yang sering gembar-gembor persoalan intoleransi dan juga radikalisme, Menteri Agama juga menolak laporan itu. Bahkan dikatakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bahwa jangan mudah melaporkan orang-orang yang tidak sepakat dengan pemerintahan kemudian itu sebagai radikal. Ini jadi merupakan pukulan telak bagi gerakan anti radikalisme ITB. Rupanya gerilya dari gerakan anti radikalisme ITB ini memang sudah cukup lama. Sebelumnya kan ketika mereka mulai mempersoalkan keberadaan Profesor Din Samsudin sebagai anggota Majelis Wali Amanah dari ITB. Pada waktu itu mereka mendesak agar Profesor Din Samsudin mengundurkan diri. Dan karena banyak dukungan terhadap Profesor Din Samsudin dan kemudian Profesor Din Samsudin tetap dipertahankan dan juga bertahan sebagai anggota Wali Amanah dari ITB, mereka sempat melaporkan ini ke Kementerian Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Tetapi seperti dikatakan oleh Profesor Mahfud MD bahwa laporan itu juga tidak diproses. Ini memang gerakan anti radikal ini sangat serius ini, karena mereka rupanya menjadi semacam ghost hunter itu. Mereka menjadi pemburu orang-orang yang mereka nilai sebagai kelompok radikal. Dan konyolnya itu yang mereka sasar sebagai yang disebut-sebut sebagai kelompok radikal ini adalah kebanyakan para akademisi yang punya latar belakang keislaman yang kuat. Kalau di ITB ini mereka ini biasanya basisnya di Masjid Salman. Bukan hanya Profesor Din Samsudin rupanya yang sedang dikerjai oleh gerakan anti radikal ini. Salah satunya yang sedang disasar adalah Dekan Fakultas Teknik Industri dari ITB, yakni Profesor Dr. Brian Yuliarto. Oleh GAR atau Gerakan Anti Radikal, dia dilaporkan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa dia punya jejak di masa lalu sebagai anggota PKS. Ini menarik ini, rupanya dalam frame dari GAR ini, Gerakan Anti Radikal ini, PKS ini juga kelompok radikal, dengan begitu. Disebutkan oleh GAR bahwa Profesor Brian Yuliarto ini pada tahun 2002 sampai 2005 katanya pernah terlibat sebagai aktivis PKS. Tetapi kemudian dia menjadi ASN, dan karena itu kata dia perlu dicari jejaknya, apakah dia masih tetap aktif sebagai anggota PKS atau tidak. Bahkan yang tidak main-main, GAR merekomendasikan agar Komisi Aparatur Sipil Negara KASN itu menelusuri siapa yang memberi sponsor sehingga Profesor Brian ini bisa menjadi dosen di ITB,
dan kemudian siapa pada waktu itu yang melakukan tes penerimaan. Ini serius sekali. Dan tentu saja ini jadi sangat menarik kalau kemudian Profesor Brian ditarik-tarik karena masa lalunya sebagai anggota PKS. Sebab kalau kita tahu sekarang ini banyak sekali itu fungsionaris partai yang baru beberapa hari sebelumnya itu masih diaktif sebagai fungsionaris partai dan kemudian masuk menjadi komisaris-komisaris di sejumlah BUMN. Mereka ini tidak pernah dipersoalkan. Yang bahaya dari gerakan anti radikalisme ini adalah dampak yang ditimbulkan, yakni terjadi perpecahan yang luar biasa dalam, bahkan sudah mulai menyeret-nyeret ke masalah agama dan juga masalah etnis. Berkaitan dengan nama-nama yang terdaftar di dalam gerakan anti radikalisme itu. Sebab dari nama-namanya ini, saya membaca status dari seorang alumni ITB, dia mempersoalkan, ini kalau dari nama-namanya mereka itu terdiri dari nama-nama etnis tertentu dan kelihatan juga dari nama-namanya itu mereka berlatar belakang agama tertentu. Disebut-sebut salah satunya yang di dalam daftar itu mesti dicek apakah memang dia hanya dicatat atau betul dia merupakan aktivis dari gerakan anti radikal adalah Hotasi Nababan. Hotasi Nababan Anda tentu masih ingat ini adalah mantan Dirut Merpati, tapi kemudian dia dijatuhi penjara, tapi kemudian dia terlibat dalam kasus korupsi dan kemudian dijatuhi hukuman. Jadi dia mantan narapidana. Seorang alumni ITB mempertanyakan gitu, apakah kalian juga mau kalau tokoh-tokoh agama kalian kemudian dicap dengan radikal gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Situasi semacam ini tentu saja tidak boleh dibiarkan terus-menerus dan tentunya ITB sendiri sebagai otoritas, sebagai kelembagaan harusnya juga bersuara, menjelaskan pada publik. Jangan sampai kemudian muncul olok-olok terhadap ITB, itu bukan lagi Institut Teknologi Bandung, tetapi ITB sekarang diplesetkan menjadi Institut Teknologi Buzzer. Sebab kelakuan dari gerakan anti radikal alumni ITB ini memang persis seperti yang dilakukan oleh Buzzer. Kerjaannya mencari-cari kesalahan tokoh-tokoh kritis yang berseberangan dengan pemerintah dan kemudian memberi cap radikal atau intoleran. Ini khas gaya Buzzer. Padahal kalau kita lihat ini agak menarik juga. Berdasarkan data yang ada, sekali lagi apakah ini nama ini masih eksis dan dia memang betul menjadi anggota dari gerakan anti radikal, itu kebanyakan adalah angkatan tua, bahkan ada angkatan tahun 50-an disebutkan. Banyak juga sebagian besar itu angkatan 70-an. Sementara yang angkatan-angkatan muda, angkatan 80-an ke atas itu tidak terlalu banyak. Sangat menyedihkan ini kalau ada tokoh-tokoh senior dari ITB, sebuah kampus yang di masa lalu dikenal sebagai kampus perjuangan, melahirkan tokoh-tokoh yang radikal di masa lalu, itu dalam pengertian seperti mantan Presiden Soekarno, itu kan pada waktu itu melawan Belanda dan sudah disebut sebagai orang yang radikal. Dan banyak tokoh-tokoh besar lain, kita boleh sebut nama-nama besar lainnya, dan ITB ini sudah melahirkan 2 orang presiden untuk Indonesia. Satu Presiden Soekarno, Bung Karno, dan kedua B.J. Habibie. Jadi ini kampus yang luar biasa prestisius, tetapi hanya gara-gara sekelompok orang yang mengaku sebagai alumni dan tergabung dalam gerakan anti radikal alumni ITB, nama ITB menjadi tercoreng. Seperti saya sebutkan ini, kalau tidak segera dibikin klarifikasi atau dikendalikan, ini dampaknya menjadi sangat serius ini. Ini para intelektual tetapi kemudian punya peran besar dalam pembelahan. Ini bukan hanya kemudian pembelahannya ini tidak lagi hanya perbedaan pandangan politik, tapi sudah menjurus kepada suku, ras, dan agama. Sebab itu tadi, latar belakang mereka kalau dilihat dari nama-namanya itu menunjukkan mereka itu berasal dari etnis tertentu dan agama tertentu, dan kemudian yang menjadi sasaran itu adalah para tokoh-tokoh dari kalangan Islam yang terkemuka. Jangan sampai itu terjadi karena itu sangat berbahaya, dan saya kira pemerintahan Presiden Jokowi ini mesti mengambil langkah-langkah serius. Langkah yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama, itu tentu saja mulai sangat menyejukkan, dan kita menunggu pernyataan dari Menpan RB. Ini penting mengapa Menpan RB ini untuk bersuara, sebab selain memang ini menjadi otoritas atau tupoksi, tugas dan pokok dan kewenangan dan fungsi dari Menpan RB, tetapi latar belakang dari Menpan RB Cahyokumolo sebagai mantan sekjen PDIP ini juga sangat menentukan.
Tentu saja kalau Cahyokumolo bersikap wise, bersikap imparsial, maka bisa meredakan ketegangan dan kecurigaan bahwa ada kelompok-kelompok agama tertentu, etnis tertentu yang menyasar para aktivis dan tokoh-tokoh umat Islam ini bisa direduksir begitu saja. Sekali lagi, jangan biarkan gerakan anti radikal ITB merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Nama baik ITB dan juga masa depan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.